Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. 5 pelajaran dari kekalahan timnas Indonesia U24 dari Chinese Taipei. Segini doang nih, Garuda Nusantara. Sebuah hasil negatif ditelan timnas Indonesia U24 pada hari Selasa. Garuda Nusantara harus menelan kekalahan di sore tadi. Timnas Indonesia U24 menjalani pertandingan kedua Grup F Asian Games 2023. Lawan yang dihadapi adalah Chinese Taipei. Di laga ini, timnas Indonesia diunggulkan untuk menang. Maklum di pertandingan pertama, anak asuh Indra Syafri itu menang 2-0 atas Kirgistan, sementara Chinese Taipei kalah 2-0 dari Korea Utara. Namun sayangnya di pertandingan ini, timnas Indonesia U24 kalah. 1 gol dari Chun Wen-yen cukup membuat Indonesia kehilangan 3 poin di laga ini. Dari laga ini ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik Egy Maulana Fikri DKK. Apa saja itu? Komunikasi kurang. Pelajaran pertama yang bisa dipetik oleh timnas Indonesia U24 adalah komunikasi antar lini yang kurang. Sejak pertandingan pertama, masalah komunikasi ini terlihat jelas di antara para penggawa skuad Garuda. Ini nampak jelas dari bagaimana salah pengertian antar pemain dan umpan-umpan yang salah. Lini tengah buntu. Satu hal yang nampak jelas dari permainan timnas Indonesia hari ini adalah lini tengah yang buntu. Di laga ini, Chinese Taipei memang melakukan parkir bus. Lini tengah Indonesia di laga ini sangat kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat tersebut. Maksa crossing. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya di laga ini, Indra Syafri memaksa untuk mengandalkan kedua sayap untuk membongkar pertahanan Chinese Taipei. Pemilihan taktik ini cukup aneh karena Chinese Taipei menerapkan low block di laga ini. Sementara kita tahu Indonesia tidak memiliki target man dengan postur tinggi karena Ramadan Sananta yang tidak diizinkan berangkat ke turnamen ini. Lini pertahanan bengong. Penyebab utama kekalahan timnas Indonesia di laga ini adalah lini pertahanan mereka yang bengong. Pada proses terciptanya gol Chinese Taipei, tidak ada satupun pemain Indonesia yang menjaga Chun Wen-yen. Sehingga sang winger dengan leluasa bisa menyambar umpan tarik yang berbuah menjadi gol. Kata Indra Syafri usai timnas Indonesia U24 takluk dari Cina Taipei, pemain gagal bangkit. Pelatih timnas Indonesia U24 Indra Syafri menyayangkan anak asuhnya tidak bisa bangkit ketika tertinggal gol dari Cina Taipei pada laga Asian Games 2022. Timnas Indonesia U24 secara mengejutkan harus takluk dengan skor tipis 0-1 dari Cina Taipei di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua. Menurut Indra Syafri, dia terkejut melihat permainan Cina Taipei yang sangat efektif bermain di lapangan. Pertama, tentu hasil yang sangat mengecewakan. Ini membuat situasi kami jadi sulit di babak grup walaupun ada 1 kemenangan, kata Indra Syafri usai laga, padahal kami sangat yakin bisa menang. Sebenarnya kami sudah prediksi permainan lawan. Mereka akan main bertahan dan kita coba bongkar pertahanan di babak pertama. Tapi malahan mereka bisa melakukan serangan dan membuahkan gol, jelas Indra Syafri. Menurut Indra Syafri, kegagalan timnas Indonesia U24 karena faktor mental. Gol Cina Taipei sukses merobohkan bangunan mental Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dengan gol yang terjadi, para pemain tidak bisa bangkit, jelas Indra Syafri. Saya melakukan pergantian pemain untuk mengubah situasi, tapi tidak banyak yang membantu. Memang ini hasil yang tidak kami inginkan, tuturnya. Ranking FIFA ASEAN September 2023, timnas Indonesia dan Filipina paling melejit.
Timnas Indonesia jadi negara ASEAN paling moncer bersama Filipina pada FIFA Matchday bulan September 2023. Kepastian tersebut terjadi usai FIFA merilis daftar ranking terbaru pada Kamis. Berdasarkan ranking terbaru, Timnas Indonesia dan Filipina jadi dua tim Asia Tenggara yang paling moncer bulan ini. Hal ini karena kedua negara tersebut sama-sama naik 3 strip berdasarkan ranking terbaru. Meski begitu, Timnas Indonesia mencatatkan kenaikan dengan cara yang lebih spesial dibandingkan Filipina. Pasalnya, skuad Garuda hanya butuh 1 pertandingan saja untuk naik 3 peringkat. Timnas Indonesia sendiri hanya main sekali lawan Turkmenistan pada 8 September 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia sukses menang 2-0. Kenaikan signifikan tersebut terjadi karena kemenangan skuad Garuda terjadi lawan tim di atasnya. Meski begitu, berdasarkan catatan ranking FIFA terkini, Timnas Indonesia berkesempatan panen poin besar-besaran pada FIFA Matchday berikutnya. Hal ini karena Timnas Indonesia sudah main di ajang resmi dari FIFA, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sementara Timnas Indonesia harus memulai dari ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke ronde kedua sangatlah besar. Hal ini karena skuad Garuda hanya menantang Brunei Darussalam pada ronde pertama. Erick Thohir akui pusing Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 tanpa pemain abroad. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui sudah dibuat pusing karena klub-klub luar negeri yang dibela pemain Timnas U23 Indonesia belum juga memberi jawaban soal pelepasan pemain ke Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia memang dipastikan lolos ke Piala Asia U23 2024 di Qatar. Namun setelah memastikan lolos, tim pelatih bahkan hingga PSSI pun langsung dibuat pusing. Piala Asia U23 ini membuat PSSI dan tim pelatih pusing karena turnamen tersebut tak berlangsung pada agenda FIFA. Situasi ini tentu saja membuat klub-klub tak memiliki kewajiban melepas pemain ke Timnas U23 Indonesia. Apalagi buat tim-tim yang dibela pemain Timnas U23 Indonesia di luar negeri. Erick Thohir bahkan mengaku sudah dibuat pusing dengan turnamen Piala Asia U23 2024 itu. Sebab klub-klub yang dibela skuad Garuda Muda belum juga memberi jawaban melepas atau tidak pemain saat Piala Asia U-Strip 23 bergulir. Hal ini membuat semua pihak pusing karena pemain abroad ini sangat dibutuhkan Shin Tae-yong agar bisa tampil garang.